Shalom. Apa kabar para kekasih Tuhan? Baik-baik atau tidak baik? Atau biasa-biasa? Haleluya. Kita percaya semua kita selalu baik adanya. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan kiri dan kanan. God is good. All the time. God is good. Haleluya. Saudaraku, kita sungguh berbangga kalau kita mempunyai Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah keadaan, situasi, kondisi, keadaan sekarang ini tidak mudah. Seperti tadi ungkapan daripada pujian demi pujian, kita perlu Tuhan. Kita memerlukan Dia setiap saat. Tidak sewaktu-waktu, tidak cuma seminggu sekali. No, every day, in every situation. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau kita dipertemukan pada siang hari ini. Seberapapun yang ada yang hadir, kita percaya semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, para kekasih Tuhan, saya mau mengajak para kekasih Tuhan untuk kita sama-sama berdoa sebelum memulai firman ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang telah membawa kami ke tempat ini. Bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang berencana. Engkau adalah Tuhan masa depan, Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, kami berharap bersandar. Bapa, biar Engkau mengurapi setiap daripada kami untuk membaca firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Dan juga khususnya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak mempunyai kemampuan ini. Pegang dia dengan erat-erat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karena dia perlu Engkau untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biar melalui kegiatan kami hari ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena Engkau layak ditinggikan dan layak dipermuliakan. Haleluya. Kami membuka persekutuan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada siang hari ini dengan perikop temanya berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah berarti kita harus waspada. Artinya kan, berjaga-jagalah. Diambil dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bisa tolong ditayangkan? Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ya, kita akan membacanya bersama-sama, saling bergantian. Saya yang pertama, para kekasih Tuhan yang berikutnya. Sebab sebagaimana pada zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Berikutnya, 38. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
Kita lanjutkan dengan satu ayat lagi dari 2 Petrus 3 ayat 10. Satu ayat lagi. Kita sama-sama membacanya ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu peringatan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, jadi kita diingatkan oleh Tuhan supaya berjaga-jaga. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berencana. Setiap apa yang Dia sampaikan akan terjadi sesuatu. Ya, ini suatu pertanyaan dari murid-muridnya pada waktu itu. Waktu sebelum Yesus kembali ke surga. Dan dia tanyakan kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Tuhan bilang semua nggak ada yang tahu kecuali Bapa. Nah, dia mengingatkan, tapi ada tanda-tanda sebelum kedatangannya. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan rencana. Dia tidak mau memberikan suatu langsung hukuman atau suatu tindakan yang keras, tapi dia kasih warning. Dia kasih ada sign-nya dulu, tanda-tandanya. Seperti kita lihat di mana-mana juga. Kalau kita mau ditangkap sama polisi, ada tanda-tandanya. Kita kalau melanggar kecepatan tertentu, rambu yang sudah ditentukan, misalnya 60 kita lari 80, kita lari, ya kena fine. Itu lumrah. Kenapa? Udah dikasih tahu kok. Ya toh. Kadang-kadang di daerah tertentu udah dikasih warning, ada kamera. Tapi kita terobos terus, ya kena. Ya toh. Jadi kembali lagi Tuhan itu Tuhan yang berencana. Nah, Dia merencanakan semua untuk kebaikan. Jadi Dia kasih juga tanda-tanda sebelum Dia akan datang kedua kalinya di dunia ini, saudara. Dan ini sudah digenapin sebagian, dan sebagian yang sedang juga akan dilakukan terus-menerus penggenapannya. Nah, kalau saudara nanti baca di Matius 24 ayat 1 sampai 14, jadi perikop sebelumnya, Tuhan kasih warningnya. Tanda-tanda sebelum Dia akan datang. Pertama, Dia bilang, bait Allah akan diruntuhkan. Bait Allah yang pertama sudah diruntuhkan. Nah, waktu itu Tuhan sudah bilang, waktu murid-murid yang berjalan bersama-sama, mereka berkata, Tuhan bukankah megah bait Allah yang ada ini? Memang megah sekali. Karena di bait Allah itu Dia punya list-listnya itu dari emas, saudara. Bayangkan, makanya waktu diserbu sama tahun 70 oleh tentara Romawi, ditarik itu. Bukan hanya diruntuhin, dia punya kayu-kayunya diambil karena ada lapisan emas, saudara. Luar biasa sebenarnya, tapi Tuhan sudah tentukan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di atas batu itu nantinya. Itu digenapi tahun 70 Masehi. Jadi bait Allah itu dimusnahkan. Nah, kita tahu semua itu kebanggaan orang Israel itu musnah, saudara. Karena bait Allah itu sampai saat ini tidak ada, saudara. Orang Yahudi merindukan sekali bait Allah. Ya tahu. Nah, semua pemeluk agama ada bait Allah yang tinggi atau yang tempat pemujaannya yang luar biasa. Tapi hanya orang Yahudi yang enggak ada, saudara. Sampai detik ini. Yang hanya ada sebatas tembok yang disebut tembok ratapan yang ada sekarang ini. Itu yang dibangun oleh Raja Salomo dulu. Jadi itu yang bersisa, saudara. Itu dari bait Allah yang pertama, saudara. Belum ada lagi. Jadi itu satu kerinduan sampai sekarang. Nah, yang berikutnya, saudara. Dikatakan kalau saudara nanti baca di Matius 24 di ayat 4 dan 5, penyesatan keagamaan, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Itu terbukti, saudara. Ada satu golongan yang mengatakan dia adalah nabi yang terakhir, yang ke-25. Yesus yang ke-24. Tuhan kan udah bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Enggak ada lagi. Tapi ada satu aliran yang mengatakan dia adalah nabi terakhir yang ke-25. Tapi kita tahu nonsen semua. Ya toh, karena enggak ada dasarnya. Semua nabi-nabi itu yang ada di firman Tuhan semua dari Israel. Enggak ada dari lain. Nah, yang berikutnya, saudara, ini sudah terbukti. Ya.
peperangan terus meningkat, saudara. Ya. Kita melihat di mana-mana di akhir-akhir ini, walaupun ada PBB, tetap peperangan demi peperangan. Orang udah semakin pinter, bukan semakin jadi lebih sadar akan bahayanya peperangan. Karena setiap peperangan menimbulkan displace bagi banyak orang, pengungsian besar-besaran. Nah, seperti yang sekarang terjadi antara Ukraina sama Rusia, sampai sekarang belum. Bayangkan, udah korban berapa banyak gitu. Manusia yang displace, tentara dari Rusia sendiri aja yang sudah mati 600.000. Sampai dia udah kehabisan stok, saudara. Sekarang dia mengundang siapa? Korea Utara tentaranya untuk masuk membantu mereka melawan Ukraina. Nah, Ukraina sendiri juga udah menderita sebenarnya. Jadi nggak bisa disalahin, dia mau sekarang Ukraina bisa menyerang Rusia langsung. Dulu nggak boleh katanya, ada batasnya. Ya, senjata-senjatanya pun tidak boleh melampaui sampai masuk ke Rusia. Mana ada peperangan yang begitu diatur, ya toh? Tapi sekarang mereka masuk sampai ke dekat area Moskow. Jadi bukan semakin baik. Rusia udah juga kewalahan. Makanya dia buka kesempatan untuk supaya Korea Utara juga bergabung. Kita lihat Korea Utara bergabung, Korea Selatan bilang kami akan masuk untuk membantu Ukraina. Coba saudara bayangkan, skalanya makin besar. Makin besar. PBB udah gak sanggup. PBB udah tahu sebenarnya Rusia udah salah. Dia melakukan aneksasi, itu mengambil wilayah orang, negara orang, Ukraina. Tapi gak bisa berbuat apa, karena Rusia punya hak veto, saudara. Rusia punya hak veto, Amerika punya hak veto. Kalau dia udah kasih veto, semua gak bisa apa-apa. Itu hak veto diberikan kepada pemenang dari Perang Dunia kedua. Jadi itu yang terjadi. Nah, saudara, kita melihat terjadi di mana-mana, ya toh. PBB yang kita harapkan menjadi pencegah, tapi justru PBB berat sebelah. Nah, sekarang Israel terus melawan dengan Hamas yang sudah habis lah dikit lagi, Hizbullah dan sebagainya, dan sekarang akan beralih ke Iran sampai saat ini. Iran masih pegang kunci karena masih dikhawatirkan juga, walaupun sebenarnya dia sudah tidak ada kemampuan Iran untuk bisa menahan Israel lagi. Karena waktu Israel membalas, dia tidak lakukan membom untuk penduduk menjadi korban dan sebagainya, tapi dia membalas semua fasilitas militernya. Jadi Israel begitu canggihnya sehingga Iran sepertinya sekarang dia tinggal harapan satunya nuklirnya, saudara. Supaya dia bisa gunakan, dia istilahnya ada atau enggaknya kita belum tahu, tapi itu yang terjadi. Makin meningkat, saudara, bukan jadi tambah baik kita melihat saat-saat ini. Dan kita tahu akibat dari peperangan, banyak orang-orang menjadi pengungsi. Pengungsi terjadi kelaparan di mana-mana. Ini terjadi, di Nigeria juga begitu, saudara. Kita melihat ini dunia mau kemana? Ya toh, udah keadaan ya ekonomi nggak baik-baik, keadaan semacam begini terus berkecamuk. Jadi mau kemana ini? Itu yang terjadi. Dan kita melihat juga keadaan kekacauan yang terjadi ini kalau saudara baca di ayat 10 sama 12. Jadi kita melihat krisis bukan hanya antar negara, juga di dalam kehidupan rumah tangga banyak yang ngalamin krisis. Kita melihat juga banyak anak-anak muda bunuh diri. Lagi ini saya baca ada anak muda lompat, bahkan orang Kristen, saudara. Kita syok juga waktu itu, orang Surabaya. Dia sekolah di Petra, saudara. Petra itu sekolah yang terkenal, tingkat 12 langsung. Penyebab kita nggak tahu. Sampai kebetulan kawan teman saya tuh kawan dari ayahnya, dia ceritain, wah itu orang baik Pak Yanto. Tapi saya juga nggak tahu. Saya teman baiknya, sama-sama sekolah di universitas waktu itu, dia sama-sama di insinyur. Dia bilang saya sampai kaget sekali anaknya bisa bunuh diri. Ya, hamba Tuhan lagi anaknya, coba. Tapi itu yang terjadi, saudara. Kita melihat krisis demi krisis. Ya, banyak orang menjadi hopeless di tengah-tengah keadaan high tech yang begini tinggi juga. Kita melihat banyaknya orang mengalami jobless.
ini terjadi. Ya, belum banyaknya robotik di mana-mana sekarang, jadi terjadi pengurangan tenaga kerja manusia. Mobil bisa diatur dibuat ya di assembling sama robot-robot, saudara. Jadi kita melihat benar-benar ruwet, saudara, keadaan dunia di mana kita hidup. Nah, jadi kita melihat keadaan yang situasi ini semikian jadinya hopeless. Dan tidak sedikit orang menjadi undur imannya. Banyak yang menjadi ragu. Apa iya Tuhan ini benar-benar mau menolong saya di tengah keadaan situasi semacam ini. Dan yang terakhir, di ayat yang berikutnya dikatakan, akan terjadi penginjilan ke seluruh dunia. Ini momentum yang luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Penginjilan begitu luar biasa, saudara. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan lagi dengan situasi keadaan seperti ini. Kita harus punya pemikiran juga, kalau begitu apa yang harus saya lakukan untuk meresponinya. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita percaya ya, apa yang sedang terjadi di Israel itu menjadi suatu peringatan buat kita. Karena Israel adalah jam waktunya Tuhan, saudara. Dia adalah negara yang kecil sekali, sebesar Jawa Barat, tapi punya impact, dampaknya luar biasa ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di Israel kan bisa membawa efek ke seluruh dunia. Ini yang terjadi, saudara. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang begitu membuat kita khawatir dan takut, tetap Tuhan itu sedang masih berdaulat buat hidup saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Karena saudara ciptaannya yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, Dia ingin supaya kita juga memahami dan mengerti, ya toh, mengapa kita harus berjaga-jaga. Dia sudah kasih sign-nya. Benar nggak situasinya seperti ini? Nah, apa sekarang yang kita harus lakukan? Dikatakan tadi, berjaga-jagalah. Ya, karena satu saat Tuhan akan turun campur sebelum dunia itu menjadi musnah. Coba saudara bayangkan, kalau terjadi namanya krisis, ya perang nuklir, itu saudara mau kemana lari? Kita nggak bisa apa-apa, saudara. Ingat saudara, semua negara-negara yang mempunyai nuklir, itu tinggal pencet tombol, saudara. Dia sudah ada di silo-silo semua. Korea Utara, dia udah ningkatin lagi. Semua. Jadi tinggal dia pencet. Nah kalau salah pencet bagaimana, saudara? Dia pikir warning itu, lagi ini udah pernah hampir terjadi. Karena udah ada warning, ada peluru kendali nuklir udah sedang masuk ke Amerika. Amerika juga sudah siap, mau tekan lagi tombol. Tapi terjadi kesalahpahaman. Coba, apa yang terjadi? Kalau nuklir udah dimulain, hancur saudara. Ingat, nuklir yang ada saat ini ribuan kali dari apa yang sudah terjadi di kota Hiroshima, Nagasaki. Kebetulan saya pernah ke sana, ke Hiroshima waktu itu, kesempatan saya melihat, waduh saudara, itu korban sekali dilemparin little bomb namanya, 200.000 orang mati. Orang yang di radius tertentu yang dekat dengan tempat bom itu jatuh, habis jadi abu, nggak ada pakaian, nggak ada tulangnya lagi, jadi abu, saudara. Jadi bayangkan ini ribuan kali dia punya kekuatannya. Nah, apakah nggak galau kita? Tapi bersyukur. Saya sangat percaya Tuhan tetap berdaulat, amin. Karena Dia yang tetap mempunyai kendali untuk mengatasi segala persoalan di dunia ini. Untuk itulah Dia mengingatkan kepada umat Tuhan yang ada, baik yang di sini maupun di tempat-tempat lain, supaya menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa. Yang paling penting bagaimana respon kita sebelum kedatangan Tuhan, sebelum akan terjadi sesuatu. Tadi dikatakan ada 2 orang, satu akan ditinggalkan, satu akan diangkat, saudara. Ini berbicara pengangkatan atau rapture. Mungkin
beberapa gereja atau ketentuan denominasi bilang, wah rapture enak dong, yang satu ditinggalin. Iya, memang ada dua pendapat. Oh, semua nanti rapture-nya belakangan. Nanti kalau udah betul-betul terjadi perang Armageddon misalnya. Tapi Tuhan bilang bisa terjadi kapan waktu kok. Dia nggak bisa membatasin. Kalau dia udah waktunya dia bilang dia mau angkat bagaimana? Itu kan kehendak dia. Nah, bagaimana supaya kita bisa diangkat sama Tuhan? Itu yang paling penting. Nah, para kekasih Tuhan, di sini tadi dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti sebagai seorang pencuri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini mempunyai makna apa? Tuhan datang seperti pencuri, nggak langsung terang-terangan, diam-diam. Jadi ini berbicara dua hal. Pertama, satu, waktu yang tidak terduga. Waktu yang tidak terduga. Pencuri akan mengambil barang yang dia curi itu dalam waktu yang tidak terduga. Bisa siang, bisa malam. Itu bergantung kondisi daripada konsep dia sendiri. Jadi saudara mesti siap-siap kalau ada pencuri datang, ya toh tentunya sudah dijaga. Tapi kalau pencuri udah mau datang mau bagaimana lagi? Nggak bisa kan? Nah, dan kedua, pencuri itu selalu mengambil barang yang berharga. Dia nggak mungkin mengambil barang rongsokan, saudara. Pasti dia akan ambil emas, perak, ya, jam yang bermerek dan sebagainya. Dia akan pilih. Kalau dia nggak berharga, mau ngapain dia ngambil? Nah, ini yang kita harus mengerti. Perumpamaan daripada kedatangan Tuhan Yesus sebagai pencuri. Bukan dianya pencuri, seperti pencuri dia ngambil yang berharga. Nah, untuk itulah saudara dan saya diingatkan Tuhan supaya kita pun ya harus memahami dan mengerti. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Setiap daripada kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang pilihan, saudara. Orang-orang yang berharga. Kalau saudara dan saya tidak berharga, buat apa Tuhan? Mati untuk saudara, betul? Enggak perlu dong. Ngapain sia-sia dong Tuhan Yesus datang? Tapi Tuhan Yesus ada maksud tujuan yang mulia. Dia mau mati karena dia cinta saudara dan saya. Jadi kalau kita memahami akan tindakan Tuhan, mengapa Tuhan mau membawa saya ke tempat dia? Ada maksud tujuan, karena dia mengasihi saudara. Nah, kasih itu tidak pernah luntur dalam hidup daripada Tuhan Yesus. Dia selalu untuk mengasihi saudara dan saya. Nah, jadi kita mesti memahami dan mengerti. Jadi di dalam waktu yang tidak terduga itu kita harus ready ya supaya pada waktunya kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, karena saudara adalah mempelainya. Enggak mungkin ditinggalkan. Karena Tuhan rindu untuk mempelainya juga diangkat pada waktunya. Nah, saya nggak tahu apakah ini saudara akan jadi syok apa enggak, tapi jangan kita menjadi syok. Karena yang paling penting bagaimana sikap kita meresponin supaya kita berharga di hadapan Tuhan untuk menjadi calon mempelainya yang berharga itu. Yang pertama, untuk menjaga menjadi harta yang berharga atau mempelainya yang Tuhan mau, menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena tanpa kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, maka kita akan mengalami kesia-siaan. Ya, Amsal 4 ayat 23. Untuk menjaga hati kita karena dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah pusat daripada apa yang Tuhan rindukan. Supaya bisa meresponin ya, seperti hati Tuhan. Hati Tuhan yang penuh kasih itu
ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau kita nggak meresponin, kita juga yang keliru, saudara. Respon itu penting yang Tuhan inginkan. Jadi hati kita tidak menjadi cemar. Karena saat-saat sekarang ini, kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak sehingga ikut-ikutan dengan cara-cara dunia, saudara. Oleh karena itu, kita diingatkan Tuhan untuk supaya berhati-hati, menjaga hati kita. Karena setiap daripada keadaan situasi sekarang ini, dunia sedang berusaha supaya saudara ikut arus dunia ini. Ya, dengan model apa yang sedang terjadi, kita melihat dunia melakukan apa yang paling penting, enak, bisa dilakukan tanpa dibatasin. Nah, itu yang dunia inginkan. Nah, seperti apa yang kita melihat belum lama, berselang pemilihan dari presiden yang akhirnya dimenangkan oleh Presiden Donald Trump, itu luar biasa. Itu pemilihan yang krusial sekali, saudara. Kalau Donald Trump nggak menang, Amerika itu repot, saudara, bisa bubar. Ya toh, tapi kita bersyukur tangan Tuhan yang menolong. Amin. Karena dari pertama saya sudah percaya pasti Trump yang menang. Karena apa? Waktu dia ditembak, itu dia bisa lolos, saudara. Dia kena di bagian telinga, saudara. Meleset. Itu cuman nggak ada 1 inch, nggak ada itu pasti. Sampai dia kena, kupingnya kan kena. Terus yang kedua lagi dilakukan pencobaan lagi. Ini musuh-musuhnya itu luar biasa. Ada satu organisasi tertentu. Nah, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada satupun yang bisa menghalangi rencananya. Amin. Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa Amerika supaya Amerika bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Karena selama ini di bawah dari Demokrat ya cukup rusak Amerika. Abortion dilepas. Nggak boleh ada Bible study, nggak boleh berdoa. Nah, ini anak udah umur berapa? 12. Tunggu nanti. You laki-laki apa perempuan? Oh, dia bilang laki-laki. No, you bukan laki-laki. Coba bayangin, diancam, saudara. Diancam. Jadi dia tidak punya hak untuk berbicara dia sebagai seorang anak laki-laki. Walaupun fisik laki-laki. No, kamu bukan laki-laki. Belum, nanti ada keputusannya nanti. Kamu boleh pilih. Mau laki, mau perempuan. Nah, orang jelas laki. Coba, dia ngadu ke mamanya. Nah, mamanya bingung. Ya anak saya laki. Dibilang nggak tahu statusnya. Nah, coba kita melihat sampai sebegitu jauh. Makanya Donald Trump dengan pimpinan yang terakhir, dia udah katakan dia akan restorasi mulai dari pendidikan. Jadi pendidikan dia akan jalankan yang sistem sesuai firman Tuhan. Jadi itu yang terjadi. Jadi betul-betul suatu pergumulan buat bangsa Amerika dan juga buat dunia saat ini. Nah, saudaraku, ini yang sedang terjadi yang kita perlu aware bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Tapi banyak di sana yang tidak baik, saudara. Tapi saudara dan saya bersyukur. Di sini saudara bisa dalam keadaan sehat, bisa makan dengan baik, dan bahkan masih ada jaminan sosial yang baik. Di sana banyak yang nggak ada, nggak beroleh. Banyak yang homeless dan sebagainya. Amin. Jadi itulah yang perlu di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya untuk tetap bisa mengucap syukur di dalam hidup ini. Karena mengucap syukur itu amat penting bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi kita menjaga hati, dan kedua dikatakan juga kalau menjaga hati kita hidup juga. Ya, hati kita itu harus hidup di dalam kasih, saudara. Kalau kita melihat di Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan berkata di situ. Firman Tuhan di Matius 22, jawab Yesus kepadanya, inilah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah hukum kasih, saudara. Hukum kasih adalah tujuan utama
dari saudara dan saya hidup. Amin. Supaya kita bisa merefleksikan kasih daripada Kristus, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Mulai dari Yerusalem kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman sahabat kita, komunitas di mana kita hidup. Kita harus jabarkan kasih itu. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi yang melecehkan kata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Itu harus give way, dibuang jauh-jauh, saudara. Karena kita sudah hidup di dalam kasih. Kalau hidup di dalam kasih, saudara dan saya sendiri yang akan bersuka cita, saudara. Dan itu tidak bisa dibeli. Saudara pun banyak duit, gak bisa beli sukacita itu, saudara. Karena itu timbul di dalam hati saudara dan saya. Nah, untuk itulah, saudaraku, kita harus hidup seperti apa yang tujuan utama daripada Kristus hidup. Ya, jadi kita hidup harus di dalam kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, maka saudara adalah orang yang sungguh enak, saudara. Saudara tidak menjadi khawatir dan takut, betul saudara. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita hidup dalam kasih, kita mengerti ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, satu saat ada satu kisah, saudara. Ada seorang suami istri, waktu itu anaknya sakit demam berdarah yang sudah telat lah. Mereka waktu dibawa ke dokter, dokter bilang terlambat. Coba bayangkan saudara, kalau anak saudara dibawa ke dokter, dokter bilang terlambat. Hancur rasanya hatinya, karena anaknya adalah anak yang diperoleh dengan susah payah. Sudah miscarried beberapa kali, tapi syukur akhirnya dengan pertolongan Tuhan. Tapi luar biasa saudara, saat itu saya tidak kenal dia. Dia punya teman, suka ikut di persekutuan kita. Nah, lalu dia bilang, Pak, saya mau minta tolong. Teman saya, anaknya di dalam keadaan parah. Apa Bapak bisa menengok? Oh, tunggu sebentar, saya bilang. Itu ada pendeta, kebetulan memang ada pendeta ya. Entar dibawa aja pendeta, ke mana? Rumah sakit Yayasan Harapan Kita. Bawa aja nanti, setelah kebaktian kira-kira mungkin jam 10 malam. Pasti beliau akan mau melayanin. Dia malah balik, saya minta Bapak. Waktu dia bilang saya minta saya waktu itu belum pernah ada pengalaman melayani orang sakit. Ya, kalau sakit baru pilek batuk, saya berani. Ya, kalau nggak sembuh ya dia sembuh sendiri pikiran. Tapi kalau yang kayak gini kan antara mati dan hidup, seolah-olah nanti saya yang kena. Wah, habis didoain mati gitu. Karena ada kejadian teman saya, ya, dia aktivis gereja. Dia kagak mau ngedoain orang sakit. Gue gak mau tuh. Kenapa? Setiap gue doain mati orangnya. Jadi itu trauma buat dia sampai saat ini. Ya, tapi ya bersyukur mungkin udah berubah. Ya, tapi waktu saya diminta itu saya berpikir, aduh kalau saya doain ada kenapa-napa gimana? Sepertinya Roh Kudus berbicara. Sekarang giliran kamu. Giliran saya Tuhan. Waduh. Ya sudahlah, saya bilang, ya Pak, baik deh Pak. Namanya Pak Gunawan. Ya, tapi saya tidak bisa ikut nanti ke rumah sakitnya Pak. Loh, kan Bapak teman baiknya, hopengnya. Ya, saya nggak bisa, nanti Bapak aja. Oh ya udah nggak apa-apa, itu penghalang loh. Kalau kita sebagai manusia, lu bilang lu hopengnya, lu juga nggak mau ikut. Gue kan nggak kenal, ya toh, kira-kira. Tapi saya tahu, saya nggak mau peduli. Ini penghalang berkat. Ya, karena ada suara, giliran kamu. Nah saya pergi sama teman-teman setelah kebaktian, nggak bawa pendeta. Ya itu yang pertama. Nah, saya berpikir pokoknya dapat tugas cuman doain, udah habis itu. Udah sampai di situ di rumah sakit, bingung juga. Karena kan nggak dikasih profilnya apa, bagaimana, cuman dikasih tahu namanya Laurentius. Nah singkat cerita, cari di ICU juga kan banyak gitu orang. Nah akhirnya ketemu. Saya tanya, Bapak Laurentius, karena suami istri lagi sedang menangis. Iya, saya betul. Saya temannya teman Bapak. Ya toh, disuruh ke sini untuk mendoakan, apa Bapak bersedia? Oh boleh katanya. Anaknya di mana? Itu
di ruang kaca, udah tidak bisa bergerak, udah diam aja gitu. Jadi tidak boleh didoain begitu. Ya udah, kita bersama-sama berdoa untuk anak itu. Nah, udah berdoa, kita pulang. Saya cuma bilang, Tuhan, bagian saya udah selesai, tinggal bagian Tuhan dah. Nah, udah, saya jalan pulang. Kita punya persekutuan setiap hari Kamis. Hari Kamis datang ayahnya itu, kasih tahu, oh Pak mau kasih tahu, kenapa? Anak saya udah pulang. Waduh, saya deg-degan saya, pulang kemana ini ya? Pulang ke rumah Pak. Puji Tuhan, saya bilang, praise the Lord Pak, praise the Lord. Nah, di sini kita melihat, bukan karena saya loh, saya mah udah bilang nggak mungkin, karena saya sendiri juga takut kedoain orang. Tapi dengan kejadian begitu, saya menjadi percaya. Ya, sesuai Kisah 1 ayat 8. Tanda-tanda ini kan menyertai setiap orang percaya. Saudara orang percaya? Kita orang percaya saudara. Saudara pendeta? Bukan, saya bukan pendeta waktu itu juga. Tapi orang percaya, Tuhan kasih kesempatan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Enggak dikorup. Ya toh, oh kalau pendeta, oh hebat tuh pendeta. Enggak, kita memang enggak ngerti, udah enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Beri tepuk tangan dong. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan ajaib. Tuh, luar biasa. Tadi dikatakan supaya menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Supaya jangan kita hidup menyia-nyiakan. Nah, terus, jadi menjaga hati bukan suatu hal yang mudah, saudara. Iya toh, karena banyak yang mau mencemarkan hati kita, ya, dengan keadaan situasi di mana kita hidup. Ya toh. Hati yang bersyukur, ya, hati yang bersyukur. Ya, kan dikatakan tuh, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi hati bersyukur itu, saudara, kalau hati saudara bersyukur, makan dengan sayur asam aja sama nasi udah cukup, saudara, sama tempe. Tapi kalau hati saudara nggak bisa bersyukur, walaupun dari restoran terkenal ada 12 macam yang paling enak, belum tentu saudara sentuh. Betul? Hati ini pegang peranan. Kalau kita rasanya hati bersyukur, kita sendiri yang enak, saudara. Tidur enak. Coba kalau hati nggak bersyukur, ada kebencian, ada kekesalan, saudara nggak bisa tidur. Mikir terus, ngulek, ya toh. Baru bisa tidur dikasih obat tidur. Jangan, kita punya hati yang bersyukur. Karena hati bersyukur itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, dengan hati bersyukur, saudara dan saya punya kuasa. Karena di dalam hati bersyukur ada kuasa, saudara. Apa kuasanya? Yaitu kesehatan saudara. Saudara diberi kesehatan. Hati bersyukur, saudara. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi. Nah, untuk rasa hati bersyukur, saya setiap hari Kamis untuk menyatakan hati saya bersyukur, saya memuji Tuhan di Hyde Park setiap hari Kamis jam 11 siang sampai jam 12.30 dengan beberapa teman-teman. Oh, hati saya berbunga-bunga dan hati saya sangat bersyukur. Kenapa? Saudara lihat, bukan ratusan, ada puluhan orang datang dengan hanya puji-pujian dari berbagai bangsa, saudara. Saya kadang-kadang sampai rasanya bisa nangis, saudara, ngelihat orang itu haus, saudara. Sampai ada rombongan kemarin, waktu hari Kamis kemarin, ada 25 orang dari China. Kita lagi menyanyi How Great Thou Art. Dia juga ikut nyanyi, saudara. Dia bilang, saya mau lagu itu, kami mau lagu itu, tapi bahasa Mandarin. Oh iya, musik main lagi. Bayangin saudara, enjoy-nya bukan main. Nah, belum ketemu lagi anak-anak muda dari United Kingdom, turis yang dia mau nonton, ada acara di Olympic Park. Dia datang beramai-ramai, ikut memuji Tuhan.
Belum lagi kita kedatangan juga Bu Vicky juga ikut campur, ikut menyanyi. Haleluya, luar biasa. Fani udah pernah juga ikut. Jadi kita melihat ada satu sukacita. Pak David juga ikut, bisa ngelihat sendiri. Itu orang berbondong-bondong, saudara. Jadi di situ saya melihat satu pelayanan yang masih tersedia buat kita lakukan, saudara. Wadah pelayanan itu betul-betul luas. Memang kata Tuhan betul. Ladang sudah menguning, pekerjaannya kurang. Dan sungguh saya merasa, ya itulah saya masuk di situ. Saya merasakan satu sukacita pada waktu kita melihat apa yang terjadi. Dan pada saat itu juga ada pelayanan lagi. Disambung kemana? Ke aged care. Di daerah Marayong. Marayong itu di Blacktown. Itu bergabung dengan gereja dari Polandia. Dan kami ada teman di situ yang sakit. Jadi kami melayani mereka, nyanyi-nyanyi gitu. Susternya bilang, jangan di sini aja dong, ke tempat sono yang lebih gede, yang banyak orang-orang. Saudara, orang-orang itu yang udah nggak ada harapan, udah tinggal duduk di kursi roda, udah kayak nunggu aja, udah nggak ada reaksi dah. Tapi begitu puji-pujian dikumandangkan, mereka mulai bergerak, sampai akhirnya wah, enjoy sekali kita melihat. Bahkan suster-susternya ikut enjoy, saudara. Karena orang yang kerja di situ juga banyak yang stres, saudara. Jadi kita melihat kuasa puji-pujian itu luar biasa. Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian. Nah inilah yang kita mau bagikan juga untuk dunia yang sedang sekarat saat ini. Supaya talenta yang saudara ada bisa dikembangkan. Banyak yang membutuhkan. Ini yang kami rindukan. Jadi menjaga hati kita dengan penuh rasa syukur, kita kembangkan semuanya itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya setelah menjaga hati, ya hidup dalam kasih, ya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul, saudara. Bisa ditayangkan satu Dr. Hans kasih kesaksian. Apa pengaruh dari puji-pujian? Nyanyi menghalau pikun. Jika Anda ingin hidup sehat dan umur panjang, jauh dari pikun, Parkinson, buyutan dan sebagainya, lakukan kebiasaan menyanyi. Ya, walaupun Anda nyanyi sendiri atau nyanyi berkelompok atau paduan suara, dengan paduan suara bahkan nyanyi bersama, bersaut-sautan, dan suara satu tinggi, satu rendah, dan sebagainya. Anda ketawa bareng, Anda bergerak bareng. Itu bukan main, memicu banyak hormon di otak. Pertama, endorfin. 200 kali daripada morfin membuat Anda menjadi bersemangat. Ada rasa enak, sense of well-being. Yang kedua, hormon serotonin. Anda menjadi cakap berpikir. Jauh dari kemungkinan daripada pikun atau daya ingat yang merosot itu. Itu serotonin. Yang ketiga, dopamin. Dopamin menaikkan kekuatan, tenaga, semangat. Dan yang keempat, oksitosin. Lagu Love tadi, oksitosin adalah hormon cinta. Anda bergairah, rasanya happy banget. Nah, bukan main efeknya. Lambat laun, Anda jauh daripada pikun karena waktu Anda menyanyi, Anda menghafalkan lagu. Iya. Menghafalkan lagu itu otak Anda bekerja loh. Jadi bukan main. Kita melihat itu pengaruh daripada puji-pujian. Benarlah Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Siapa yang enggak bernafas? Enggak ada kan? Semua bernafas. Mulai saat ini harus banyak memuji Tuhan. Karena saudara memuji Tuhan, lagu terserah. Tapi refleksi otak saudara berkembang. Memori saudara timbul lagi. Oh, lagu itu, saya senang sekali.
Betul, saya merasakan satu sukacita. Lagu-lagu lama timbul, ingatan saya timbul. Nah itu yang tadi dikatakan oleh Dr. Hans. Dia seorang dokter ahli yang mengatakan pentingnya memuji. Kita sebagai orang percaya bukan memuji yang biasa, memuji Tuhan pencipta kita loh. Ya toh, jadi itu kita nggak usah ragu. Double point saudara dapat. Ya toh, sehat dan juga berkenan di hadapan Tuhan pencipta kita. Ya, jadi kita perlu untuk memuji Tuhan. Yang berikutnya, kerendahan hati. Jadi kerendahan hati, ya, tinggi hati mendahului kancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan ingin para kekasih Tuhan di sini semua rendah hati untuk saling menyapa lebih dulu. Jangan gua nggak disapa, gua ngapain sapa? Oh, jual mahal saudara. Janganlah kita menjual mahal dengan sesama kita. Justru kita bisa saling menyapa lebih dulu. Itulah yang berkenan saudara. Bukan kalau gua nggak disapa, gua nggak mau sapa. Oh, itu mah gaya dunia masih saudara. Gaya bosis. Ya toh. Kita anak-anak Tuhan, gaya Tuhan. Ya toh. Kayak lihat aja Tuhan, tunjukin. Murid-murid lagi bingung. Biasanya kalau lagi ada upacara makan Paskah, nah, mesti ada yang cuci kaki. Pada lagi bingung, siapa nih? Giliran lu dong. Enggak, gua kan lebih ini dari lu. Yesus tahu dia yang jadi pelayan. Itulah yang harus kita contoh. Dialah pelayan yang luar biasa, Kristus. Apakah kita mau melebihi dia? Enggak dong. Yeah, jadi kita harus mencontoh pelayan agung kita. Jadi kerendahan hati adalah dasar yang penting. Ya, tanpa kerendahan hati kita gak bisa melihat kuasa Tuhan, saudara. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Yang berikutnya, jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Tawar hati maksudnya apa? Jadi waktu kita ada masalah, kita udah mulai merenung. Aduh, rusak dah gua. Wah, susah dah gua. Saudara kadang ngomong begitu, tambah susah saudara. Karena apa? Ngomongan saudara merangket saudara. Membuat saudara terkunci dengan apa yang saudara omong. Karena di dalam perkataan ada kuasa yang mengikat hidup banyak orang. Jadi hati-hati. Saya katakan lagi, karena saya ngalamin. Ya, nanti di lain kesempatan. Ya. Yang berikutnya, jadi tidak boleh tawar hati. Nah, hati yang mengampuni. Jadi kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi itu timbal balik saudara. Jadi memang itu yang Tuhan mau saudara, untuk saling mengampuni. Tanpa pengampunan, saudara tidak memperoleh keselamatan. Betul? Ya, untuk itulah kita harus mengampuni. Jadi mulai saat ini, kiri kanan saudara adalah sahabat saudara. Tidak ada lagi musuh-musuhan, tidak ada lagi kebencian. Tidak, semua saling mengampunin. Makanya itu luar biasa. Betul saudara. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Waktu saya punya pembantu, dia beriman mau jadi nyonya besar. Ini pernah saya ceritakan. Mau jadi nyonya besar, dari dia sebagai seorang pembantu rumah tangga, dia kepengen jadi nyonya besar. Dia bilang sama nyonyanya, adik saya waktu itu, nyonya saya juga kepengen jadi nyonya besar. Oh, si Timah namanya. Hah? Mau jadi nyonya besar, semua mungkin orang tertawakan dia. Lalu saya juga mendengar, Timah, saya dengar kamu mau jadi nyonya besar. Apa yang kamu inginkan? Saya kepengen punya mobil, saya kepengen punya rumah gedung bertingkat, saya kepengen punya piano. Semua itu dia inginkan hal-hal yang besar. Ya toh? Pengen suami yang baik tentunya. Lalu saya bilang, kamu masih ada masalah. Masalah apa Tuhan? Loh, kamu masih Udin bagaimana? Udin itu 7-Eleven sama dia dulu. Ya toh, sampai punya anak.
Dulu bilangnya dia mau dikawinin, nggak tahu dia mau pulang mau melahirkan. Iya, tapi setelah itu dia ngaku, setelah dia terima Tuhan Yesus, ya saya ampunin deh, nanti saya akan bicara, ya saya akan panggil Udin. Udin itu sopir saya. Jadi tinggal zaman Leven saudara, punya anak, tapi anaknya ditaruh di kampung, ini sama emaknya. Nah akhirnya dia dapat berita, dia dapat ada orang ngelihat potret dia aja bisa jatuh cinta, bagaimana saudara? Ya, dan dengan potret beredar, karena waktu itu dia bantu orang-orang dari adik saya, suaminya, orang dari Nederland, Belanda, dipotret. Ini bedinda yang membantu waktu saya ada di sana. Ada satu tante, dia harus didukung ya, karena dia pakai kerkas. Akhirnya potret itu beredar. Ya, si Timah menjadi bintang di sana. Waduh, laku sekali. Ya, betul. Sampai akhirnya itu Jan Verstappen itu jatuh cinta. Cinta pandangan pertama melalui foto, saudara. Ya, bayangkan aja dengan foto dia bisa jatuh cinta, saudara. Padahal dia bukan orang bodoh. Anaknya aja nggak ada yang dokter, ada yang insinyur. Sebenarnya ya nggak mestinya sama dia lah. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, apa bagaimana? Karena iman anak itu. Tapi saya bilang, kamu harus mengampunin sebelumnya. Baru bisa cita-citamu akan tercapai. Betul saudara, setelah dia pengampunan dapat kabar. Dia telepon adik saya kan, terjadi dialog sama adik saya. Adik saya bilang, ya nanti saya tanya dulu dong sama Timanya. Nah itu yang saya bilang, pernah conversation terjadi antara Tima dengan si Jan Verstappen, satu Belanda, satu Indonesia. Bisa nyambung nggak? Nggak mungkin. Tapi itu yang penting kan poinnya. Ya, yang penting poinnya. Ya, sampai akhirnya si Verstappen bilang, udah saya mau bicara sama kamu punya nyonya. Ya, dikasih, nih nyonya. Nah, sambung lagi. Gimana? Saya sudah bicara tadi sama you punya bedinda. Dia oke tuh, mau jadi istri saya. Dia mau tuh tinggal di tempat saya. Loh, saya tahu tunggu dulu dong. Saya mau tanya dulu. Lalu tuh adik saya bilang, tadi si Verstappen bilang apa sama kamu? Enggak, kan dia tanya, saya nggak ngerti nyonya. Saya bilang ya aja. Jadi jawaban dia tidak mengerti, ya. Nah si Belanda bilang, oke itu. Jadi nyonya nggak bisa melarang saya mau kawin sama si Fatimah, namanya diganti, bukan Timah, Fatimah Verstappen akhirnya. Coba terjadi setelah dia lakukan pengampunan. Dan mereka punya anak 2, ya, dan bahkan udah punya cucu. Nah, kita melihat pengampunan itu penting sekali. Ya. Jadi pengampunan akan membawa berkat bagi hidup saudara dan saya. Yang berikutnya, ya, pikiran kita harus kita jaga dengan benar. Menjaga pikiran. Jadi pikiran ini penting. Nah, tadi dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Dunia di mana kita hidup, itu sistemnya udah, yang penting apa yang kamu suka. Standarnya udah nggak ketahuan. Standarnya nggak jelas. Ya kita melihat apa yang sedang terjadi. Ya toh. Orang bisa berpakaian semaunya dia, ya toh. Muka wajah laki-laki tapi pakai baju seperti perempuan. Mau bilang apa? Ya toh. Itu nggak bisa siapa yang mau ngelarang? Kita ngelarang hak asasi. Jadi susah. Ya toh, tapi itu yang terjadi. Nah, kita diingatkan Tuhan supaya kita nggak kompromis. Ya toh, abortion itu satu pelanggaran yang besar-besaran itu, membunuh manusia, ya toh, yang belum lahir. Nah, kita melihat itu yang terjadi. Ya, jadi kita diingatkan Tuhan supaya pikiran kita jangan pikiran yang macam-macam lah, supaya betul-betul fokus hidup kita di dalam kekudusan. Karena itu standar daripada moral yang Tuhan mau. Di zaman akhir ini seperti zaman Nuh. Standar moralnya udah nggak kerawan. Nah, tapi Tuhan mengingatkan supaya tetap setia.
dengan iman yang kita sudah peroleh dari Tuhan. Yang berikutnya, menjaga roh kita. Menjaga roh, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mengingatkan supaya yang sudah ada di dalam pelayanan, terus kerjakan pelayanan itu. Jangan saudara menjadi kendor, semangat terus. Kenapa? Yang menilai kan Tuhan. Bukan manusia. Apa yang saudara dan saya lakukan, Tuhan yang nilai. Tuhan yang kasih poin, bukan manusia. Amin. Jadi itu yang paling penting. Jangan kita ngelihat si A, si B, si A, si B begitu. Gue juga ikut-ikutan. Nah, saudara terpengaruh. Jangan. Lakukanlah dengan penuh kesetiaan pada waktunya. Tuhan akan lakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Jadi penting sekali saudaraku. Jadi kita tetap menjaga roh kita tidak menjadi padam. Ya, jadi itu menjaga roh. Jadi dalam kehidupan kita hari lepas hari kita sediakan waktu doa kita sama Tuhan dan sebagainya. Karena yang enak, yang tenang saudara. Tuhan cuma kasih jalan semua, tinggal saudara dan saya yang meresponin ya. Nggak ada lain. Yang berikutnya yang terakhir. Jangan cuek. Apa yang saya sedang sampaikan ini setelah kita selesai, jangan cuek. Artinya harus meresponin. Tinggal bergantung saudara, respon saudara apa? Saudara ingin hidup saudara berharga di hadapan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara mengalami rapture. Kita nggak bisa bilang, wah belum tentu itu. Kalau kejadian bagaimana? Karena sewaktu-waktu bisa terjadi saudara. Kita nggak bisa prediksi. Waktu bukan kita punya. Rapture itu bisa terjadi kapan waktu. Mungkin rapture bilang bukan dalam bentuk yang secara massal, satu persatu kan bisa terjadi. Itulah yang Tuhan ingatkan supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga sungguh saudara akan dibebaskan dari segala kekhawatiran, ketidakpastian di dalam hidup ini. Apapun masalah saudara, Tuhan siap menolong saudara. Amin. Ya, karena kalau dikasih ruang waktu untuk bersaksi terlalu banyak, nah saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Amin. Nah, kira